Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala rahmat, kurnia, dan nikmatnya lah insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Marilah kita sama-sama untuk melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang merujuk ke kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Untuk tema yang ke-11 ini dan selanjutnya kita akan menyampaikan ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran ini yang diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti. Buku ini disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan. Yaitu kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu tentang Quran Kitabullah. Dan pada saat ini temanya adalah induk Quran, Rahman dan Rahim. Ayatnya adalah ayat yang ke-1 suratul Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Karena kitab Al-Quran itu dimulai atau dibuka dengan surat Al-Fatihah ini. Al-Fatihah sebagai surat lengkap yang mula-mula sekali turun itu adalah di Mekah. Dalam surat Al-Hijr ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am manal masyani wal Qur'anal azim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu 7 dari yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dalam surat ini disebutkan ada 7 dari yang diulang-ulang. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksudkan yang diulang-ulang itu ialah surat Al-Fatihah ini. Sebab Al-Fatihah dengan ke-7 ayatnya inilah yang diulang-ulang tiap-tiap rakaat kita salat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 ada disebut juga Ummul Kitab, ibu dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Artinya, dialah yang menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad
Di antaranya ada ayat-ayat yang mahkamat. Itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Menurut Imam Bukhari, di dalam permulaan tafsirnya, yang dinamakan umul kitab itu ialah Al-Fatihah ini. Ayat 1 dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya ini adalah aku mulailah pekerjaanku ini, menyiarkan wahyu ilahi kepada manusia di atas nama Allah itu sendiri, yang telah memerintahkan daku menyampaikannya. Inilah contoh teladan yang diberikan kepada kita, supaya setiap memulai suatu pekerjaan penting dengan menyebut nama Allah. Laksana yang teradat bagi suatu kerajaan bila menurunkan suatu perintah, menjadi kuatlah dia kalau dia disampaikan di atas nama penguasa tertinggi, raja atau kepala negara. Sehingga jelaslah kekuatan dari kata-kata itu, yang bukan atas kehendak yang menyampaikan saja, dan nampak pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad SAW itu disuruh menyampaikan wahyu itu di atas nama Allah. Dia Rasul Allah, tidaklah lebih dari manusia biasa, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah semena-mena atas kehendaknya sendiri, tetapi Allah lah yang memerintahkan. Dari yang empunya nama itulah dia mengambil kekuatan. Allah adalah zat yang maha tinggi, maha mulia dan maha kuasa. Zat pencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari dan bulan, dan seluruh yang ada di jagat raya ini. Dia adalah yang wajibul wujud, yang sudah pasti ada, yang mustahil tidak ada. Menurut keterangan Ragib, orang Asfahan, ahli dalam bahasa yang terkenal itu, nama yang diberikan untuk zat yang maha kuasa itu adalah Allah. Kalimat ini telah lama dipakai oleh bangsa Arab untuk yang Maha Esa itu. Kalimat Allah itu, demikian kata Ragib, adalah perkembangan dari kalimat Al-Ilah, yang dalam bahasa Melayu kuno dapat diartikan dewa atau Tuhan. Segala sesuatu yang mereka anggap sakti dan mereka puja, mereka sebutlah dia Al-Ilah. Dan kalau hendak menyebutkan banyak Tuhan, mereka pakai kata jamak, yaitu Al-Alihah. Tetapi pikiran murni mereka telah sampai kepada satu kesimpulan, bahwa dari Tuhan-Tuhan dan dewa-dewa yang mereka katakan banyak itu, hanya satu jua yang maha kuasa, maha tinggi, dan maha mulia. Maka untuk mengungkapkan pikiran kepada Yang Maha Esa itu, mereka pakailah kalimat ilah itu. Dan supaya lebih khusus kepada Yang Esa itu, mereka cantumkan di pangkalnya alif dan lam pengenalan.
atau alif lam takrif, yaitu al menjadi al-ilah. Lalu mereka buanglah hamzah yang di tengah. Al-ilah menjadi Allah. Dengan menyebut Allah itu, tidak ada lagi yang mereka maksud melainkan zat yang Maha Esa, Maha Tinggi, yang berdiri sendirinya itulah. Dan tidak lagi mereka pakai untuk yang lain. Tidak ada satu berhala pun yang mereka namakan Allah. Dalam Al-Quran banyak ketemu ayat-ayat yang menerangkan jika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kaum musyrikin penyembah berhala itu, siapa yang menjadikan semuanya ini? Pasti mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan semuanya. Sejak dahulu orang Arab itu dalam hati sanubari mereka telah mengakui tauhid uluhiyah, sehingga mereka sekali-kali tidak memakai kalimat-kalimat Allah untuk yang selain daripada zat yang Maha Esa, yang tunggal, yang berdiri sendirinya itu. Dan tidak mau mereka menyebutkan Allah itu beratus-ratus berhala yang mereka sembah. Tentang uluhiyah, mereka telah bertauhid. Cuma tentang rububiyah yang mereka masih musyrik. Maka dibangkitkanlah kesadaran mereka oleh Rasulullah SAW supaya bertauhid yang penuh, mengaku hanya satu Tuhan yang menciptakan alam, dan Tuhan yang satu itu sajalah yang patut disembah, tidak yang lain. Dalam perkembangan memakai bahasa ini, di dalam memakai kalimat Tuhan haruslah diingat bahwasanya berbeda maksud pemakaian itu di antara orang Islam dan orang Kristen. Jika orang Islam menyebut Tuhan, yang kita maksud adalah Allah, zat yang maha berdiri sendirinya. Kepadanya memohonkan segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau orang Kristen menyebut Tuhan, yang mereka maksud ialah Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu adalah Trinitas atau Tritunggal, yang tiga tetapi satu, yang satu tapi tiga. Dia yang tiga tetapi satu itu ialah Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Isa Al-Masih, dan Rohul Kudus. Dan selalu mereka mengatakan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, walaupun sama-sama memakai kata Tuhan, tidaklah sama arti dan pengertian yang dikandungnya. Adanya kalimat al-ilah itu membuktikan bahwa kepercayaan tentang adanya Tuhan itu telah tumbuh sejak manusia berakal. Dan timbulnya kalimat Allah itu membuktikan bahwa pikiran manusia pun akhirnya sampai kepada bahwa Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa itu hanya satu. Maka kedatangan agama Islam ialah menuntun dan menjelaskan bahwa dia memang satu adanya.
Setelah itu diiringkanlah menyebut nama Allah itu dengan menyebut sifatnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, nama sifat itu adalah dari satu rumpun, yaitu rahmat, yang berarti murah, kasih, sayang, cinta, santun, dan perlindungan. Apa sebab maka kedua sifat itu yang terlebih dahulu dijelaskan sebelum menyebut sifat-sifatnya yang lain? Penghayalan orang yang masih sederhana peradabannya atau primitif, sebagian besar mereka menggambarkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang amat ditakuti, menakutkan, seram, dan kejam, yang orang terpaksa memujanya oleh karena takut akan murkanya. Lalu diadakan kurban sembelihan, sebab Tuhan itu haus darah. Lalu didirikanlah orang berhala yang bentuknya sangat seram, matanya mendelik, saingnya terulur keluar, yang tidak reda murkanya kalau tidak diberi kurban. Maka seketika bacaan dimulai dengan menyebut nama Allah dengan kedua sifatnya yang Rahman dan Rahim, mulailah Nabi Muhammad menentukan perumusan baru dan yang benar tentang Tuhan. Sifat utama yang terlebih diketahui dan dirasakan oleh manusia ialah bahwa Dia Rahman dan Rahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Murah dan Maha Sayang kepada hambanya, maka utusannya yaitu Muhammad SAW telah menyampaikan seruan ini kepada manusia. Yang lebih dahulu mempengaruhi jiwa adalah bahwa Allah itu pemurah dan penyayang, bukan pembenci dan pendendam, bukan pula haus kepada darah, pengorbanan. Dan contoh yang diberikan Nabi itu pula lah yang kita ikuti, yaitu memulai segala pekerjaan adalah dengan menyebut nama Allah yang mempunyai beberapa sifat yang mulia, di antaranya ialah Rahman dan Rahim. Maka di dalam bacaan itu tersimpullah sesuatu pengharapan atau doa. Moga-moga apa saja yang kita kerjakan mendapat kurnia Rahman dan Rahim dari Tuhan. Dimudahkannya kepada yang baik, dijauhkan kiranya dari yang buruk. Ada satu hadis Nabi yang dirawikan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, itu berbunyi, tiap-tiap pekerjaan yang penting kalau tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka pekerjaan itu akan percuma jadinya. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 yang mengacu kepada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Semoga ringkasan tafsir ini
memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan marilah kita teladani contoh dari Allah bahwa surat-suratnya atau ayat-ayat yang diturunkannya kepada kita dimulainya dengan menyebut namanya dan menonjolkan sifatnya, yaitu Rahman dan Rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.